Tim SAR mendata hingga Minggu malam 227 korban kapal penumpang berhasil dievakuasi dari KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Tim SAR mendata hingga Minggu malam 227 korban kapal penumpang berhasil dievakuasi dari KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Dari 227 penumpang, 5 orang meninggal dunia. Berdasarkan laporan nahkoda, kebakaran terjadi pada Minggu pagi. Penyebab pasti insiden kapal terbakar masih dalam proses investigasi. Kalau kita merujuk pada manifest kapal sejumlah 271, tentunya masih ada 41 yang belum kita evakuasi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagani menemui korban kapal terbakar yang dievakuasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin dini hari. Proses evakuasi korban terus dilakukan Basarnas dan diperkirakan ada 8 kapal yang ikut mengevakuasi korban ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menhub dan Basarnas hingga saat ini belum bisa memastikan jumlah korban kapal terbakar yang telah terevakuasi dan yang belum. Pasalnya, kendala yang dihadapi ini selain cuaca juga adanya perpindahan korban dari kapal lain ke kapal Basarnas. Satu persatu kapal akan datang dan itu yang akan harapannya bahwa semua data bisa terkumpul dengan baik, tidak ada kesimpang-siuran, sehingga bisa memberikan kepastian kepada keluarga ya yang menghubung. Beberapa kapal yang mungkin tidak terjangkau oleh sarana komunikasi dan juga kita ingin memastikan bahwa betul-betul secara faktual jumlah yang sudah terevakuasi jumlahnya berapa. KMP Mutiara Sentosa II rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Sumeneb, Madura, Minggu pagi. Kini, posko penanganan darurat telah disiagakan di dermaga 2 Kalianget dan pulau-pulau terdekat untuk memudahkan evakuasi korban. Tim Liputan, Kompas TV. Proses evakuasi terbakarnya kapal Mutiara Sentosa II di perairan Sumeneb, Jawa Timur masih terus dilakukan. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kejadian. Sudah hadir melalui sambungan Zoom Kombes Arman Asmara, Direktur Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur. Pak Arman, bisa Anda jelaskan Pak, untuk sampai dan saat ini bisa dikonfirmasi berapa total jumlah korban? Karena tadi terakhir yang kami dapatkan dari SAR ini sekitar 236 korban yang selamat, Pak. Berapa yang masih dicari? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari komunikasi yang disampaikan baik melalui Ditpol Ayut, Korpal Ayut Barkam Polri, dan dari KSOP serta Basarnas, maka jumlah keseluruhan 243 dengan total korban selamat 238 dan korban meninggal 5 dari total data yang ada 271. Bila dikurangin maka yang belum ditemukan sekitar 28 orang. Oke, 28 yang masih dicari ya Pak. Untuk strateginya seperti apa Pak? Apakah ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya? Baik, untuk strategi kami juga telah berkomunikasi dengan Basarnas bahwasanya khusus untuk kami Polri menggunakan 2 strategi, yaitu dengan menggunakan udara, yaitu menggunakan heli. Di hari ini kita melaksanakan kegiatan penyisiran dengan menggunakan heli mulai dari jam 9.00 sampai dengan jam 12 siang dengan menyisir dimulai daripada TKP yang ada di perairan, kemudian di pulau, garis pantai yang berada di sekitar daripada perairan, sampai dengan kita membuat blok 10 mile yang berada di depan maupun 10 mile di kiri dan kanan serta di belakang, sehingga kita bisa memastikan apakah ada korban yang sementara ada di perairan ataukah di tepi pantai yang perlu untuk dibutuhkan pertolongan. Itu khusus untuk udara. Kemudian untuk kapal sendiri kita mengerahkan ada 4 kapal, 3 kapal yang melaksanakan kegiatan penyisiran di pesisir pantai dengan membangun komunikasi dan sinergis dengan teman-teman nelayan juga. Begitu juga dengan teman Basarnas dan teman TNI Angkatan Laut serta KSOP untuk bisa memastikan bahwasanya di pantai apakah terdapat korban yang terdampar
ataukah tidak. Kemudian dengan menggunakan satu kapal yang berukuran 30 up langsung di titik TKP, kemudian dengan metode sistem buat nyamuk, kemudian kita bisa memastikan nanti apakah ada korban yang masih berada di perairan. Demikian, Mbak. Oke, beragam strategi dan langkah juga sedang diupayakan oleh kepolisian. Pak Arman, bisa Anda ceritakan mungkin dari awal terjadi kebakaran hingga sampai dengan sekarang, apa kira-kira kendala yang kemudian menyulitkan petugas untuk mengevakuasi korban? Baik, adapun kendala yang kita hadapi di lapangan yang pertama yaitu ombak di siang hari itu lebih kurang 2,7 meter, kemudian yang kedua, angin lebih kurang 15 sampai dengan 20 knot, sehingga lajunya kapal di dalam pelaksanaan kegiatan SAR itu tidak bisa maksimal. Kemudian yang kedua, yaitu melaksanakan sinkronisasi dengan teman-teman nelayan yang memang melaksanakan kegiatan mencari nafkah di tepi laut. Jadi kita harus membangun komunikasi sehingga bisa membantu daripada petugas pada saat melihat ataupun melaksanakan evakuasi, dan ini kita bisa baru jalin terlaksana itu di semalam baru bisa terconnecting dengan baik karena memang sinyal sendiri agak di sini mengalami keterbatasan sinyal, kadang bisa untuk melaksanakan komunikasi dan tidak. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dalam segi pendataan khususnya untuk korban kita membutuhkan pendataan yang pasti sehingga kita bisa melaksanakan profiling awal terhadap keberadaan korban maupun bisa memastikan korban terdampar ataukah terselamatkan sama teman-teman nelayan ataupun tim SAR itu sendiri. Itu saja, Mbak. Oke, kami catat ada 3 kendala ya Pak yang sedang dihadapi kepolisian dan petugas gabungan untuk melakukan evakuasi. Dari 3 kendala ini Pak, kira-kira apa yang paling dibutuhkan untuk kemudian bisa membantu petugas segera menemukan korban yang masih hilang, Pak? Yang paling dibutuhkan yaitu data yang pasti tentang korban yang ada. Kemudian yang kedua, dibutuhkannya juga kapal yang lebih yang besar ya, yang bisa melaksanakan manuver yang baik di perairan, karena perairan ini di siang hari ombaknya lebih kurang 2,7 meter sampai dengan 3 meter. Sehingga dibutuhkan kapal yang lebih besar dan layak sehingga bisa melaksanakan penyisiran dan bisa memastikan korban sehingga dapat dilaksanakan evakuasi cepat. Demikian, Mbak. Oke, dibutuhkan pendataan yang lebih baik dan juga kapal yang lebih besar begitu ya untuk kemudian menghadang ombak yang tinggi. Pak, meskipun memang evakuasi ini masih terus dilanjutkan, namun apakah sampai dengan saat ini juga sudah dilakukan oleh kepolisian penyelidikan atau peninjauan ulang untuk dugaan awal penyebab kebakaran ini, Pak? Sementara khusus untuk dugaan awal terhadap penyebab kebakaran ini, yaitu kita masih sifatnya lebih cenderung untuk melaksanakan kegiatan pertolongan dan penyelamatan terhadap korban. Namun demikian kami melaksanakan kegiatan yang sifatnya pendataan di dalam administrasi kapal maupun saksi-saksi itu sendiri. Oke, baik, tentu kita berharap agar semua korban yang masih hilang ini bisa segera ditemukan dan dari petugas gabungan ini bisa segera mendapatkan bantuan yang lebih baik untuk kemudian bisa membantu proses pencarian. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi Kombes Arman Asmara, Direktur Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu. Selamat siang.